Pembahasan pertama ada biaya per unit. Apa itu biaya per unit? Biaya per unit atau cost per unit adalah perhitungan yang digunakan banyak bisnis berbasis produk, dari toko lokal yang lebih kecil hingga perusahaan nasional. Bisnis berbasis layanan juga dapat menggunakan cost per unit untuk bisnis mereka, tetapi biasanya perhitungannya tidak begitu mudah. Biaya ini juga disebut harga pokok penjualan atau HPP. Ini adalah berapa banyak uang yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi satu unit produk yang mereka jual. Perusahaan memasukkan angka ini pada laporan keuangan mereka. Secara konseptual, perhitungan biaya per unit produk adalah sederhana. Biaya per unit adalah total biaya berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Walaupun secara konsep kelihatan relatif mudah dan sederhana, namun dalam praktek sesungguhnya dapat menjadi lebih rumit dan kompleks. Selanjutnya, mengapa biaya per unit itu penting? Biaya ini penting karena dapat memberi Anda gambaran tentang seberapa efisien dan sukses perusahaan Anda, sehingga Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan jika diperlukan. Biaya ini juga membantu Anda memutuskan berapa yang akan dikenakan untuk setiap produk, sehingga Anda dapat yakin bahwa Anda menghasilkan keuntungan. Agar menguntungkan, perusahaan Anda harus memiliki biaya per unit yang lebih rendah daripada harga yang Anda jual setiap unit kepada pelanggan Anda. Kegunaan dari biaya per unit ini yaitu untuk penetapan harga atau pengajuan penawaran, untuk rancangan produk dan pengenalan produk baru, untuk membuat atau membeli suatu produk, untuk menerima atau menolak suatu pesanan, untuk mempertahankan atau menghentikan suatu lini produk, untuk pelaporan keuangan, untuk perencanaan strategis, untuk menentukan titik impas, dan untuk menentukan profitabilitas. Lalu, bagaimana cara menghitung biaya per unit? Yang pertama, tentukan biaya tetap Anda. Yang kedua, identifikasi biaya variabel Anda. Yang ketiga, ketahui berapa banyak unit yang Anda produksi. Dan yang keempat, masukkan biaya tetap, biaya variabel, dan jumlah unit ke dalam rumus. Rumusnya yaitu biaya per unit sama dengan total biaya tetap ditambah total biaya variabel dibagi dengan total unit yang diproduksi. Pembahasan selanjutnya adalah metode harga pokok produksi sistem tradisional. Menurut Carter dan Yursi, sistem tradisional adalah sistem perhitungan biaya yang menjadikan volume atau ukuran tingkat unit sebagai dasar untuk mengalokasikan overhead ke output. Dan karena itu juga, sistem tradisional juga disebut dengan sistem berdasarkan unit. Lalu, kalkulasi biaya produksi tradisional. Kalkulasi biaya produksi tradisional adalah penjumlahan biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan alokasi biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya bahan langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung disebut biaya utama atau prime cost. Keduanya adalah biaya variabel. BOP dibebankan ke produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Rumusnya berupa tarif BOP sama dengan anggaran BOP dibagi dasar alokasi. Tarif BOP terbagi dua. Yang pertama yaitu dasar alokasi yang terdiri dari unit produksi, jam tenaga kerja langsung, jam kerja mesin, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya bahan langsung. Lalu ada kapasitas pabrik yang terdiri dari kapasitas teoritis, yaitu volume terpasang. Lalu ada kapasitas praktis, yaitu volume maksimum yang dapat dicapai. Lalu ada kapasitas normal, yaitu volume rata-rata dalam jangka panjang. Lalu ada kapasitas diharapkan, yaitu volume yang diharapkan dapat dicapai di masa berikutnya. Lalu ada perhitungan harga pokok produksi dengan sistem tradisional. Menurut Supriyono, pembebanan biaya overhead pabrik dengan sistem tradisional dilakukan dengan dua cara,
yaitu yang pertama, produk tunggal. Jika hanya memproduksi satu produk saja, maka biaya overhead akan dibebankan kepada produk itu saja dan pembebanannya tidak akan menjadi masalah. Lalu yang kedua ada produk ganda. Dalam sebuah perusahaan yang memproduksi produk lebih dari satu, maka biaya overhead pabrik akan dibebankan kepada semua produk tersebut. Untuk sistem tradisional, pembebanan biaya overhead dianggap berhubungan dengan jumlah unit yang diproduksi, yang diukur dari jam tenaga kerja langsung, jam mesin, dan harga bahan. Namun, dengan pembebanan overhead yang seperti itu akan menimbulkan masalah identifikasi overhead kepada masing-masing produk. Dan masalah ini dapat diselesaikan dengan mencari cost driver. Cost driver adalah faktor-faktor yang dapat menjelaskan penyebab terjadinya konsumsi biaya overhead pabrik. Lalu ada contoh perhitungan. Jika dilihat dari contoh perhitungan tersebut, kita dapat melihat bahwa perhitungan biaya satuan pada produk ganda terlihat lebih kompleks daripada produk tunggal yang hanya memiliki biaya produksi, unit produksi, dan biaya per unit sebagai informasi perhitungan biaya satuannya. Sedangkan pada produk ganda, perhitungan biaya juga memuat perhitungan yang diukur dari jam kerja langsung dan jam mesin. Pembebanan biaya overhead pabrik dapat dihitung dengan tarif tunggal atau tarif departemen. Contoh dari tarif tunggal berdasarkan jam mesin sama dengan Rp249.000 ditambah Rp354.000 dibagi 10.000 jam mesin ditambah 50.000 jam mesin sama dengan Rp648.000 dibagi 60.000 sama dengan Rp10,80 per jam mesin. Pembebanan biaya overhead pabrik dengan tarif tunggal dilakukan melalui dua tahap. Pembebanan pada tahap pertama biaya overhead pabrik selama satu periode diakumulasikan menjadi satu berdasarkan jam mesin, unit produk dan jam tenaga kerja. Kemudian, tahap kedua pembebanan biaya overhead pabrik yang sudah dibebankan kepada produk tersebut diakumulasikan kepada masing-masing produk. Lalu yang kedua ada tarif departemen. Penentuan overhead berdasarkan tarif departemen lebih akurat jika dibandingkan dengan penentuan overhead menggunakan tarif tunggal. Setiap departemen mengkonsumsi biaya yang berbeda-beda dan tentunya perhitungannya juga harus dibedakan. Perhitungan biaya berdasarkan tarif departemen dibagi sesuai dengan sifat dari departemen tersebut. Contoh, tarif departemen berdasarkan jam tenaga kerja langsung sama dengan Rp249.000 dibagi 80.000 jam kerja langsung sama dengan Rp3,675 per jam kerja langsung. Lalu ada tarif departemen berdasarkan jam mesin sama dengan Rp354.000 dibagi 40.000 jam mesin sama dengan Rp8,85 per jam mesin. Berikut adalah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, menurut Amin W. Tunggal dalam Partogian Sormin, yang pertama yaitu mudah diaudit karena jumlah cost driver tidak terlalu banyak sehingga memudahkan auditor melakukan proses audit. Yang kedua, mudah diterapkan karena tidak banyak memakai cost driver dalam pengalokasian biaya overhead pabrik sehingga memudahkan manajer melakukan perhitungan. Kekurangannya, menurut Supriyono, yang pertama, sistem tradisional terlalu menekankan pada tujuan penentuan harga pokok persediaan dan harga pokok produk yang dijual. Akibatnya, sistem ini hanya menyediakan informasi yang relatif sedikit untuk mencapai perusahaan dalam persaingan global. Yang kedua, pembebanan biaya overhead pabrik terlalu memusat pada distribusi dan alokasi biaya overhead pabrik daripada berusaha untuk mengurangi pemborosan dengan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Yang ketiga, sistem tradisional tidak mencerminkan sebab akibat biaya karena hanya mengakui volume produk dan jam kerja yang menjadi faktor timbulnya biaya. Yang keempat, mengakibatkan timbulnya distorsi biaya.
Yang kelima, sistem tradisional mengakibatkan manajemen cenderung meningkatkan volume produksi dalam rangka menekan biaya per unit. Yang keenam, sistem tradisional menggolongkan suatu perusahaan ke dalam pusat-pusat pertanggungjawaban yang kaku dan terlalu menekankan kinerja jangka pendek. Yang ketujuh, sistem tradisional menggolongkan biaya langsung dan biaya tidak langsung serta biaya tetap dan biaya variabel berdasarkan faktor tunggal, yaitu volume produksi. Yang kedelapan, sistem tradisional menitik beratkan pada perhitungan selisih biaya sel-sel tertentu dengan menggunakan standar. Lalu yang kesembilan, sistem tradisional kurang menekankan pentingnya siklus hidup produk. Baiklah, saya Muhammad Irfan Salim. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode harga pokok produksi Activity Based Costing System. Menurut Mulyadi, ABC System merupakan sistem informasi biaya yang menyediakan informasi lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan personel perusahaan melakukan pengolahan terhadap aktivitas. Selanjutnya, masuk ke poin kedua, yaitu tentang perhitungan harga pokok produksi dengan sistem ABC. Activity Based Costing System terdiri dari dua tahap. Berikut ini adalah tahap-tahap perhitungan harga pokok produksi berdasarkan Activity Based Costing System menurut Supriyono. Tahap pertama, Activity Based Costing System terdiri dari 5 langkah, yaitu 1. Penggolongan aktivitas. Aktivitas digolongkan ke beberapa kelompok yang mempunyai suatu interpretasi fisik yang mudah dan jelas serta cocok dengan segmen-segmen proses produksi yang dikelola. Yang kedua, pengasosian berbagai biaya dengan berbagai aktivitas. Langkah kedua, menghubungkan berbagai biaya dengan setiap kelompok aktivitas berdasarkan driver sumber. Tahap yang ketiga, menentukan cost driver untuk setiap biaya yang dikonsumsi produk. Yang keempat, menentukan kelompok biaya yang homogen. Kelompok biaya yang homogen adalah sekumpulan biaya yang berhubungan secara logis dengan tugas-tugas yang dilaksanakan, dan berbagai macam biaya tersebut dapat diterangkan oleh satu cost driver. Tahap yang kelima, ada penentuan tarif kelompok. Tahap yang terakhir adalah menentukan tarif kelompok. Tarif kelompok adalah tarif BOP per unit cost driver yang dihitung untuk suatu kelompok aktivitas. Tarif kelompok dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu BOP kelompok aktivitas tertentu dibagi dengan driver biaya. Lalu pada tahap kedua yaitu menentukan biaya untuk setiap kelompok biaya overhead dilacak ke berbagai jenis produk. BOP ditentukan setiap kelompok ke setiap produk dengan rumus sebagai berikut, yaitu tarif kelompok dikali dengan unit cost driver yang digunakan. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang pengklasifikasian aktivitas. Terbagi menjadi 4 aktivitas. Yang pertama, ada aktivitas berlevel unit. Aktivitas yang dikerjakan setiap kali satu unit produk diproduksi. Besar kecilnya aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang diproduksi. Biaya yang timbul karena aktivitas berlevel unit ini dinamakan biaya aktivitas berlevel unit. Contoh biaya overhead untuk aktivitas ini adalah biaya listrik dan biaya operasi mesin. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung juga termasuk ke dalam biaya aktivitas berlevel unit, namun tidak termasuk ke dalam biaya overhead. Yang kedua, ada aktivitas berlevel batch. Aktivitas yang dikerjakan setiap kali suatu batch produk diproduksi. Besar kecilnya aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah batch produk yang diproduksi. Contoh aktivitas yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah aktivitas setup, aktivitas penjadwalan produksi, aktivitas pengelolaan bahan, aktivitas inspeksi. Biaya yang timbul akibat dari aktivitas ini adalah biaya aktivitas berlevel batch. Biaya ini bervariasi batch produk yang diproduksi, namun bersifat tetap jika dihubungkan dengan jumlah unit produk yang diproduksi ke dalam setiap batch. Yang ketiga, ada aktivitas berlevel produk.
Disebut juga sebagai aktivitas penopang produk, yaitu aktivitas yang dikerjakan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi oleh perusahaan. Aktivitas ini mengkonsumsi masukan untuk mengembangkan produk atau memungkinkan produk diproduksi dan dijual. Aktivitas ini dapat dilacak pada produk secara individual, namun sumber-sumber yang dikonsumsi oleh aktivitas tersebut tidak dipengaruhi oleh jumlah produk atau batch produk yang diproduksi. Contoh aktivitas yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah aktivitas penelitian dan pengembangan produk, perekayasaan proses, spesifikasi produk, perubahan perekayasaan, dan peningkatan produk. Biaya yang timbul akibat dari aktivitas ini disebut dengan biaya aktivitas berlevel produk. Dan yang terakhir ada aktivitas berlevel fasilitas. Disebut juga sebagai aktivitas penopang fasilitas. Adalah meliputi aktivitas untuk menopang proses manufaktur secara umum yang diperlukan untuk menyediakan fasilitas atau kapasitas pabrik untuk memproduksi produk. Namun banyak sedikitnya aktivitas ini tidak berhubungkan dengan volume atau bauran produk yang diproduksi. Aktivitas ini dimanfaatkan secara bersama oleh berbagai jenis produk yang berbeda. Atau dengan kata lain, aktivitas ini dilakukan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan. Contoh aktivitas ini mencakup misalnya manajemen pabrik, pemeliharaan bangunan, keamanan, pertamanan atau landscaping, penerapan pabrik, kebersihan, pajak bumi, dan bangunan PBB, serta depresiasi pabrik. Aktivitas manajemen pabrik bersifat administratif, misalnya aktivitas pengelolaan pabrik, karyawan, dan akuntansi untuk biaya. Biaya untuk aktivitas ini disebut dengan biaya aktivitas berlevel fasilitas. Selanjutnya yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang manfaat dari metode Activity Based Costing System menurut Dal Juno. Yang pertama, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang kedua, aktivitas perbaikan secara terus-menerus untuk mengurangi BOP. Dan yang ketiga, memudahkan menentukan relevan cost.